Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ropika dengan NIM 2211216. Berasal dari kelas PAI 4G dengan dosen pengampu Ibu Umi Habibah dengan mata kuliah Baca Tulis Arab Melayu. Di sini saya akan membaca kitab Riwayat Nabi Muhammad dalam tugas UAS yang dari halaman 71 dari istri-istrinya sampai habis sampai kesimpulan. Baiklah, yang pertama tentang istri-istrinya. Istri Nabi berjumlah 11 orang. Yang pertama Khadijah anak Khuwailid, yang kedua Saudah anak Zam'ah, yang ketiga Aisyah anak Abu Bakar, yang keempat Hafsah anak Umar, yang kelima Hindun atau Ummu Salamah anak Abu Umayyah, yang keenam Romlah atau Ummu Habibah anak Abu Sufyan, yang ketujuh Zainab anak Jahash, yang ke-8 Zainab anak Huzaimah, yang ke-9 Maimunah anak Al-Harsil Hilayyah, yang ke-10 Juwairiyah anak Al-Haris, yang ke-11 Sofia anak Huyai. Nabi wafat meninggalkan 9 orang istri. Khadijah dan Zainab anak Huzaimah meninggal ketika Nabi masih hidup. Istri Nabi yang tersebut dinamakan Ummul Mukminin, artinya ibu orang-orang mukmin. Mereka banyak menolong penyebaran agama Islam di kalangan kaum itu, atau biasanya disebut dengan kalangan kaum ibu. Selanjutnya itu anak-anaknya. Anak Nabi 7 orang, 3 laki-laki dan 4 perempuan. Yang pertama Qasim, yang kedua Abdullah, yang ketiga Zainab, yang keempat Fatimah, yang kelima Ummu Kulsum, yang keenam Ruqayyah, yang ketujuh Ibrahim. Selanjutnya di halaman 73, ibu anak-anak tersebut semuanya Khadijah kecuali Ibrahim yang ibunya Maria, seorang hamba perempuan yang dihadiahkan oleh pembesar Mesir kepada Nabi. Anak-anak tersebut meninggal dunia pada masa Nabi masih hidup, kecuali Fatimah. Ia meninggal dunia sesudah Nabi wafat dengan meninggalkan 2 orang anak laki-laki, Hasan dan Husain. Selanjutnya ikhtisar. 1. Nabi Muhammad SAW berusia 63 tahun. Alif, 40 tahun hidup di Mekah sebelum menjadi Rasul. Ba, 13 tahun di Mekah setelah menjadi Rasul. Ta, 10 tahun di Madinah sesudah hijrah. Yang kedua, selama 40 tahun sebelum menjadi Rasul, mulai pergi ia telah yatim piatu. Hidup di tengah-tengah umat jahiliyah, tiada tahu membaca dan menulis, dan tiada pernah belajar. Selama itu, ia senantiasa mempunyai budi pekerti yang mulia, lurus dan jujur, dipercayai, sehingga penduduk Mekah memberi gelar Al-Amin kepadanya, artinya orang kepercayaan. Yang ketiga, kemudian 13 tahun di negeri Mekah, mulai dari ia diangkat menjadi Rasul, tiada henti-hentinya dia bekerja dengan sungguh-sungguh, mengajar dan menunjukkan orang kepada jalan kebenaran dan kebaikan, serta mengajak orang beragama Islam. Tiada pernah sekalipun patah cita-cita meskipun rintangan yang dihadapinya sangat hebat, sehingga ia terpaksa meninggalkan negeri Mekah, pindah ke Madinah untuk meneruskan perjuangannya. Yang keempat, selama 10 tahun di negeri Madinah, setelah menempuh percobaan yang hebat-hebat, ia senantiasa mendapat kemenangan dan pengikutnya semakin bertambah banyak. Berbagai-bagai rintangan dan perlawanan dapat disingkirkan dan diatasinya, sehingga akhirnya dengan tulus ikhlas orang banyak mengakui kebenaran dan seluruh tanah Arab tunduk menjadi pengikutnya yang setia. Selanjutnya halaman 75, hasil usahanya. Sebelum wafat, ia telah dapat menghasilkan: pertama, mengubah suatu masyarakat yang rusak menjadi masyarakat yang teratur, baik, hidup dalam persatuan dan persaudaraan yang mengenal tolong-menolong dan cinta-mencintai. Yang kedua, mengembangkan suatu agama yang suci dan sempurna sesuai
sesuai untuk tiap-tiap masa dan tempat, menjadi pedoman hidup bagi manusia sepanjang zaman. Yang ketiga, mendirikan satu pemerintahan Islam yang kuat, mempunyai undang-undang yang adil, yang menjamin keselamatan hak-hak rakyatnya. Yang ketiga, mendidik beribu-ribu pengikut menjadi orang yang berbudi pekerti, yang mulia, patuh, beragama, cerdik, pandai meneruskan usahanya mengembangkan Islam dan menegakkan pemerintahan Islam berabad-abad lamanya, sehingga penduduk dunia mendapat bahagia yang amat besar daripadanya. Selanjutnya halaman 76, yaitu kesimpulan. Demikianlah seorang yang malang yatim piatu, yang tiada pernah belajar, dan yang sifat-sifatnya seperti yang telah diterangkan, dalam masa 23 tahun saja telah dapat mengadakan perubahan yang amat besar, membangunkan suatu umat, mengembangkan suatu agama, dan menegakkan suatu negeri yang demikian sempurna keadaannya, dijunjung dan dihormati orang berabad-abad lamanya di seluruh dunia. Selama dunia terbentang belum pernah lahir seorang manusia yang seperti ini. Itulah mukjizat yang dengan nyata-nyata menunjukkan bahwa Tuhan senantiasa memberi tuntunan dan pertolongan kepadanya sebagai bukti atas kebenaran menjadi nabi dan rasul. Wassallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tempat pada hari Asyura 10 Muharram 1371 Hijriah atau 11 Oktober 1951. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.